Syekh Al-Imam Al-Muhadith rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a wa bibarakati ulumihi bid-darain ya rabbal alamin wa ya mujibas sa'ilin walil alimi salasu alamatin sidqul kalami wajtinabul harami wattawadu'u. Walil alimi yaitu bagi orang alim, orang yang memiliki ilmu agama, salasu alamatin, adapun tiga beberapa alamat. Ada tiga tandanya orang alim. Ciri-cirinya orang alim ada tiga menurut Nabi. Yang pertama apa Pak? Sidqul kalami, rupanya benarnya ucapan. Jadi orang alim itu nggak boleh ngarang, nggak boleh apa? Ngarang. Omongan orang alim itu adalah omongan yang punya dasar. Saya menghadapi jamaah yang warna-warna ini harus, ya sabarnya harus double. Kalau nggak double saya ngamuk terus. Seumpama contoh gini ya, tidak saya larang jamaah berbicara agama, tidak saya larang. Tapi mbok yo harus hati-hati. Saya mau ngomong masalah kebenaran ya. Kebenaran itu atau al-haq. Kebenaran itu kan tergantung ilmunya. Nah, yang ngomong ini orang yang ilmunya belum nyampe, sehingga menerima kebenaran yang dari dia itu agak sulit. Tapi ngeyel, mau bilang apa kalau sudah ngeyel gitu? Saya menang. Sebab kalau dinasehati nanti dia ngambek. Kalau udah ngambek ya gak ngaji lagi. Gitu. Jadi kebenaran, kalau ada orang ngomong gini, yang benar begini Pak Kiai, saya diem aja langsung tuh. Yang ngomong orang yang, ya itu tadi, yang benar tuh begini, ibadah tuh yang benar begini, ngomongnya sama saya. Bukan nggak boleh, tapi kan kata-kata yang benar berarti kan namanya al-haqqu, kebenaran. Keluarnya dari mulut orang yang ilmunya segitu. Terus gimana nerimanya? Coba bab sunnah Nabi saja ya. Bab sunnah Nabi itu kan, sunnah Nabi itu kan artinya ittiba'un Nabi, mengikuti Nabi. Nah, orang kalau ittiba'un Nabi nggak cerdas, akhirnya ya gak karu-karuan. Harus cerdas, harus tahu. Disampaikan hadisnya, saya tanya, Anda baca hadis itu qala, yaqulu, atau ra'aitu, atau sami itu, atau kana, saya bilang. Kan tidak paham dia kayak gitu. Sebab kualitas qala itu lebih tinggi daripada ra'aitu. Ra'aitu lebih tinggi daripada apa? Sami'tu. Tapi dia udah kadang ngotot ngeluarin hadis. Orang saya tanya, dari siapa hadisnya? Hasan Basri. Anda kenal Hasan Basri siapa? Enggak lah. Kok ngomongin hadis dah tahu rijalul hadis. Hasan Basri itu, tapi orang sekarang kan hatinya sudah pada kena penyakit keras. Ya, Karena HP setiap hari yang dibaca apa? HP.
Lah Anda itu nggak kenal Hasan Basri kok pakai dalil. Hasan Basri itu bukan sahabat Nabi, tapi tabi'in. Kalau ada hadis yang ngeluarin tabi'in, berarti hadis apa namanya? Nggak tahu. Nah, itu namanya hadis mursal. Hasan Basri min akabirit tabi'in apa min asaghirit tabi'in? Bingung lagi, dia pusing palanya. Lah ngomong hadisnya sama orang yang sudah hatam ilmu hadis kan ya, kalau di kick balik nanti kelenger. Cuman ya ustadznya kadang sudah sabar gitu ya, karepmu ya. Saya kalau ada orang ngel bilang ya, karepmu, cuma dalam hati ngomongnya enggak. Karepmu kan tersinggung lagi. Tahu karepmu enggak? Terserah Anda. Paling saya pakai target minimal, yang penting masih doyan ngaji. Ya Ustaz sekarang kalau nggak kurang sabarnya nggak double. Kemudian apa? Banyak ngalah gitu ya sudah. Majelis taklimnya pasti udah awet. Majelis taklim awet itu kan banyak kemungkinan. Pertama ya apa ustadznya apa jamaahnya yang sabar udah tahu itu. Halo. Majelis taklim awet loh, ustadznya apa jamaahnya yang sabar? Emang harus sabar ya, ngajinya harus sabar. Jadi sidqul kalam maknanya omongannya harus benar. Lah benar itu, kata-kata benar namanya al-haqqu. Anda kok bisa bilang benar kalau Anda enggak tahu dasarnya apa? Jadi tidak boleh seorang ulama itu menyampaikan sesuatu itu katanya. Kalau katanya tidak usah disampaikan. Apalagi di bab politik. Wah, bab politik itu kan ranah zonni. Tahu zonni nggak Pak? Ya. Kayaknya, kira-kira, kemungkinan lah itu politik namanya. Mana ada politik yang 100% benar loh? Terlalu benar ya nggak jadi. Orang politik itu harus pinter bohong, nggak pinter bohong nggak jadi. Harus pinter bohong. Tapi lo ngomongin politik kayak kuliah di UI 10 tahun, nah, repot. Jadi jangan berbicara sesuatu yang kita tidak punya dasar, tidak menguasai. Jadi kita bicara yang kita kuasai saja, itu insya Allah benar dan selamat dari kekeliruan. Beda sebagai apapun. Ini kalau ngomongin sama Mas Imam bab obat saya nggak mau ngomong karena dia paham obat. Iya, masing-masing. Kalau sama Kang Yun ngomongin audio, kalau dia ngomong audio saya diem aja, ngaji saya. Hah? Kalau sama Haji Nanan dia ngomongin kain, laon. Kalau Haji Nanan ngomong agama ya ntar kadang saya dengerin kadang kagak gitu. Haji Nanan dengerin lah. Kalau Haji Nanan ngomong agama nih sama saya, kadang saya dengerin kadang kagak gitu. Didengerin ya supaya senang, enggak ya wis keliru. Nah itu. Cuman kan kalau salah tersinggung, akhirnya apa? Purik, tahu purik nggak? Ngambek. Kayak gitu, ngomongnya tuh kayak gitu. Saya pernah ditanya sama orang, apa bedanya Gus Baha sama ulama dulu? Ya nggak ada bedanya, sama saja, sama-sama apa? Sama-sama alim. Masa nggak ada beda? Ada kalau ente maksa mah ada. Kalau maksa kan saya jawab juga. Apa bedanya? Gus Baha itu berani mengungkap. Ulama dulu tidak berani mengungkap. Karena ulama dulu itu sama ulama sekarang beda medan tempurnya. Kalau ulama dulu ngasih tahu sekali umat pada patuh. Sekarang kalau nggak dibongkar, diungkap nggak pada patuh. Jadi kalau saya ngomong barusan begitu, kalau umpama ulama dulu udah boleh, tapi kan ngomongnya sama orang sekarang harus diungkap. Nah, kalau nggak diungkap tuh orang nggak jelas paham apa enggak. Makanya banyak yang nggak suka sama saya gitu, kadang-kadang saya sering mengungkap. Bapak keliru Pak kalau begitu.
Sesuatu yang Bapak katakan benar itu versi Bapak, dan Bapak ilmunya segitu. Gitu. Nah, ini ciri-ciri orang alim itu. Yang kedua, wajtinabul harami, dan menjauhkan perkara haram. Jadi yang remeng-remeng, yang abu-abu itu kiai tidak boleh makan. Iya, ada jagung. Jagungnya warnanya putih, Pak Haji Kandar. Hah? Kalau roti warnanya abu-abu. Paham nggak maksud saya? Hah? Kimpul warnanya putih. Risol ya lumayan putih lah. Artinya tidak terkontaminasi oleh benda-benda bahan makanan yang. Kalau roti itu kan, jadi nenek saya sampai akhir hayat tuh anti makan bacang. Tahu bacang nggak? Itu yang dari yang dalamnya ada daging itu. Ya itu bacang. Karena zaman dulu yang jual bacang itu di situ dekat warung penjol itu orang Cina. Ya sampai sekarang orang bacang. Jadi karena takut itu akhirnya tidak makan bacang sampai mati. Bakso dulu kan bakso belum populer. Begitu nongol bakso dah mau. Tapi jamaahnya pada doyan bakso, akhirnya bakso bikin, udah mau beli karena bakso apa? Banyak penyedap, karena kan nenek anti penyedap. Dia sampai saya sekarang kan ada makanan nggak pakai mecin sampai sekarang, anak keturunannya nggak doyan mecin, kecuali terpaksa. Kalau saya makan dikit tuh karena bukan nggak doyan, karena ada mecinnya. Kalau ada mecin kan saya nggak doyan, lidah saya kayak nolak. Ya penyedap, pewarna, pengawet saya tidak makan. Ya karena ya orang dulu. Nah, kalau haram itu jelas warnanya hitam. Kalau halal warnanya putih. Antara hitam dan putih apa? Abu. Kalau kita abu-abu kita sikat aja, yang penting nggak haram kan ada. Kalau kita begitu. Wat tawadu'u, adab asar. Jadi kiai itu udah boleh petang-tang-peteng-teng. Ya, kecuali zamannya petang-tang-peteng-teng. Tuh kiai harus petang-tang-peteng juga, mengingatkan. Jadi kiai itu kalau jamaah nggak cium tangan ya nggak boleh ngambek, biasa aja itu. Jamaah pada nggak cium tangan, biasa. Manggilnya ya beda-beda, ada apa-apa. Ada yang manggil kiai, ada yang manggil ustadz, ada yang manggil om, apa ya, terserah karepmu, itu udah penting yang manggil-manggil gitu. Lah ya bapak haji, terserah karepmu. Itu kan urusan Anda sama Allah, bukan urusan Anda kepada saya. Ada kiai rokoknya diminta, karepmu. Kiai rokoknya dicomot. Kalau di Jawa Barat tuh balong kiai dipancing. Saya tahu, bukan kagak tahu. Lah kalau di Jawa jangankan balong kiai, sendal jepitnya aja itu nggak berani. Pembantunya kiai lewat ke khodam, nunduk gitu. Takzimnya sampai kayak gitu. Tapi kalau di Jawa Barat tuh balong kiainya apa? Anak kiainya digodain. Kalau di Jawa udah berani. Tawadu itu menempatkan akhlak pada tempatnya, bukan sekedar nunduk. Nunduk itu belum tentu tawadu. Saya harus bisa. Tawadu itu berkualitas atau tidak itu ditentukan oleh ilmunya. Kalau ilmunya kurang nyampe ya tawadu ya segitu aja udah. Apa orang selalu nunduk itu tawadu? Ya belum tentu. Ngantuk bisa, pusing bisa. Tawadu itu menempatkan akhlak pada porsinya. Ada.
Sekarang begini, coro ada santri tawadu, bener nggak? Misalnya ada orang nanya hukum, bagaimana itu mas hukumnya ini? Dia tahu kalau itu haram, terus karena tawadu akhirnya saya nggak tahu. Lah itu bukan tawadu namanya. Kalau ada orang punya urusan yang harus dijawab dan dia tahu hukumnya harus dijawab. Salah kalau tawadu gitu. Nah ini berat memang untuk sampai derajat orang alim dia. Alim yang sebenar-benarnya ya bukan tibang alim. Tibang alim ya gak karu-karuan. Itu tanda orang alim. Sekarang tanda orang takwa. Kita itu termasuk takwa nggak ini? Ya pengennya sih ngakunya iya, tapi kan tandanya ada nggak lah ini kita baca walid taqiyyi. Walid taqiyyi yaitu bagi orang yang bertakwa salasu alamatin. Adapun 3 beberapa tanda, ada tandanya juga. Apa yang pertama? Yattaqi, rupanya menjaga ia. At-taqi tadi al-kadziba kan dusta. Jadi orang bertakwa itu orang yang kalau takwa 100% gak pernah bohong. Tapi kalau masih bohong, takwanya yo masih kawe. Takwanya masih apa? Kawe. Tahu kalau ntar bohong, ntar bener itu berarti apa itu? Lah iya. Ntar bener, ntar kagak. Ntar bohong, ntar jujur, itu takwanya kawe. Ya Allah, yattaqil kaziba. Yang kedua, walhun, pakai kha ini mestinya ya. Hah? Kha apa kha itu? Walhun, wal khubsa. Hah? Wal khabasa ya. Dulu saya ngajinya wal khabsa ini sama guru saya. Ya gak apa-apa. Wal khabas maknanya kekejian. Apa maksudnya itu? Ya menjaga atas, ya Allah ya Karim, perbuatan atau perkataan yang keji. Jadi orang bertakwa itu akan tercoreng seperti halnya orang alim akan tercoreng. Cara pepatah ngomongnya hujan panas tahun, terus apa? Hilang dengan hujan sehari gitu ya. Itu benar gitu pepatah itu. Jadi ada orang alim tiba-tiba kepleset, tahu kepleset nggak? Ya perbuatannya kah atau omongannya kah? Udah langsung diponis. Dulu ada kiai namanya Kiai Nur Iskandar Eski almarhum. Itu kalau cara saya agak kepleset banget. Cuman orang awam terus di blow up jadi kayak kepleset. Habis-habisan Kiai Nur Iskandar. Padahal beliau orang alim, anaknya apa itu Kiai Iskandar ya, Banyuwangi, alim, perjuangannya luar biasa. Dulu karena saking populernya gitu, punya pondok besar ya, cabangnya banyak ya, banyak uang juga, akhirnya perdana beli Pajero. Zaman belum ada Pajero, orang dulu beli Pajero yang gede itu. Maka dapat sebutannya itu Kiai Pajero. Sebelum kayak ada Solmed sekarang itu. Dulu Kiai Nur udah ngalamin itu, diomongin. Jadi Kiai pakai Pajero, Kiai pakai Mercy, itu kayak hina banget kalau Kiai pakai apa? Pakai Mercy. Padahal kan Kiai Nur ya udah tampil di televisi. Ya emang kalau Kiai dia gak boleh gitu kali ya, haram kali ya Kiai bawa. Saya motor saya umpama apa ini
NMAX apa itu apa. Terus saya bawa NMAX, mungkin saya diomongin kali ya. Itu Ustadz itu tuyul yang mana lagi tuh? Ya, ya semacam-macam. Ya, orang bertakwa ya sama. Cara apalagi sudah memakai gelar haji. Itu hati-hati bisa coreng. Tahu-tahu lagi nyawer di depan apa? Wah, panggung. Hati-hati ya. Jadi bapak-bapak yang sudah berhaji ini, bertitel haji ini ya, mudah-mudahan ya makin takut sama Allah. Ngomongnya dijaga, perbuatannya dijaga. Terutama aurat, tidak boleh auratnya kelihatan, haram aurat kelihatan, haram. Dan termasuk perbuatan keji itu membuka aurat. Ya bukan berarti yang belum haji bebas, ya udah haji itu kan gelar. Wajali sasyari yang ketiga, wajali sasyari dan ngerewangi atau nemeni akan kejahatan. Ini maknanya banyak, termasuk jadi sponsor kejahatan. Ya. Wa yad'u syatral halali, ini yang berat banget ini. Wa yad'u dan meninggalkan siapa at-taqi syatral halali akan sebagian harta halal. Kenapa harus kayak gitu? Makhafatan, ini alasannya, maf'ul li ajli, karena takut. Makhafata ayyaqa, karena takut bahwa apa? Terjatuh siapa at-taqi fil harami, kepada perkara haram. Kalau ada tanah, ya kita punya tanah kita bersebelahan dengan tanah orang, ada batasnya nggak itu biasanya? Kalau macul itu jangan macul-macul bagian batas. Kenapa? Ngerinya ini terutama sawah nih. Zaman dulu saya kecil, galengan itu buat lewat motor bisa. Sekarang buat lewat orang aja jatuh. Kenapa? Lumayan kalau diambil 2 paculan itu bisa tanam padinya. Nah, itu sekarang begitu. Maka akhirnya petani ya kurang berkah. Ya orang, maaf, apalagi orang sekarang. Kalau udah bikin pagar, udah bikin anu. Jadi kita jangan main di daerah yang itu. Ya cara kita punya usaha halal, terus kita kerja di tempat yang halal. Apa yang kita dapat tuh halal. Ya yang halal saja kurangi. Mengurangi perkara halal itu supaya jangan kita apa? Terlalu berani sehingga akhirnya lupa. Kalau udah lupa itu yang subhat itu, yang abu-abu dimakan. Kalau sudah berani yang abu-abu, haram diembat juga. Tahu kalau kayak pilkada ini, terutama tim sukses, itu gimana hukumnya ya? Gak karu-karuannya pokoknya. Ini zaman dimana orang semuanya berebut jabatan. Yang kasihan itu yang ditangkap itu. Calon gubernur Jambi, petahana biasa, pengen jadi lagi apa, menang lagi, nyari modalnya diperos orang, ditipu orang, proyek-proyek. Nauzubillah min dzalik, ya Allah, nauzubillah min dzalik. Ini cara saya makan risol itu sebetulnya udah boleh banyak-banyak. 3 banyak nggak 3? Hah? Tapi saya baru 1 sih. Jagung belum, karena potongannya gede, agak habis. Ya kurangi makanan halal,
karena takut terjerembab kepada apa? Subhat alias abu-abu. Bayangin lah, perkara halal aja suruh kurangin. Jadi orang dulu saking apiknya itu nggak berani makan mecin karena takut. Somai nggak berani, nenek bikin akhirnya. Cuman saya punya bini itu ya mazhabnya beda sama saya. Dia dari keluarga yang berbeda. Akhirnya kadang saya ngimbangin juga, beli pangsit saya makan juga dikit dah. Karena mecinnya banyak sampai tenggorokan itu tidak enak. Ya, apalagi itu yang diaduk-aduk seblak itu. Apa sih ini makan apa ini? Saya coba, ya Allah rasanya nggak karu-karuan begitu. Udah makan saya. Nah kalau bebek itu saya makan. Tapi kalau bumbunya gurih dah. Kalau gurih dah. Makanya agak susah. Sayur asem, mantep. Di Sukabumi bibi bikin sambal dia pakai mecin. Ya ilah ilallah. Astagfirullahaladzim. Orang Jawa Barat itu doyan mecin. Bibi-bibi saya itu mamang saya mau mecin doyan banget. Besok nih lalap sama sambal jangan pakai mecin. Iya. Oh nggak dibilangin tuh pakai mecin. Oh sambal gurih. Ya sebetulnya tidak dosa. Cuman areanya sudah area yang subhat tadi. Iya. Loh, dengan dulu dia logika nenek saya. Kok ada makanan dikasih sejumput bisa gurih banget loh. Itu kan aneh itu. Kalau dulu kan orang supaya gurih supaya itu kan bumbunya banyak, terus supaya gurih itu ya perpaduan garam sama apa gula jadi gurih. Kok ini hanya sejumput dan harganya murah lagi? Kok bisa enak? Itu kan mencurigai kata nenek saya itu. Iya. Ya akhirnya ya pelan-pelan saya didik istri. Nih caranya kalau masak gini. Nah, saya jadi tester kalau di. Ya oke. Jadi ngomongin mecin saya bisa ditangkap ini sama pabrik Ajinomoto. Ya Allah. Saya pernah baca doa itu. Jangan sampai tangan saya itu menerima sesuatu yang subhat. Cara orang ngasih saya uang, ya Allah jangan sampai menerima uang subhat, apalagi haram, subhatnya jangan sampai. Ya yang saya cerita zaman togel, saya ceritakan zaman togel, udah belum? Kampung saya itu dulu musola, terus saya diminta oleh Pak RW dan tokoh jadi masjid. Nah pemilihan saya perdana jadi ketua masjid. Nah saya ya pengennya semuanya aktif, sehingga ada kegiatan-kegiatan saya ajak semua, termasuk orang non muslim saya ajak tuh. Orang non muslim, orang Hindu saya ajak jadi panitia maulid, namanya Komang. Wah itu umat resah karena dibilangnya saya ini apa, jil kalau sekarang. Akhirnya saya jadikan bagian humas karena dia punya mobil, masalah zaman itu yang lain nggak pernah punya mobil. Nah dia jemput, saya kasih pijik, saya ke baju kokoh. Itu yang ceramah Habib Jamalulail. Nggak mungkin tuh Habib nanyain agama kamu apa, nggak mungkin udah pakai pijik apa. Udah gitu. Nah ada lagi bagian humasnya itu Bandar Togel. Amplopnya saya suruh kasih juga. Ntar ente bagian ngamplopin Habib Syekh Jamal. Wah itu kalau Habib Syekh tahu itu ya, Jamalulail itu yang galak itu, Idrus Jamalulail. Jadi supirnya orang Bali yang ngamplopin Bandar Togel.
Jadi kalau lagi rapat tuh hari Kamis tuh ngecak dia. Lah saking aktifnya sampai cakannya ketinggal di ruang audio. Itu viral kalau sekarang. Nah saya ya lagi bengong itu ya, dia datang, saya dibeliin rokok. Ini bukan boleh anu kan? Enggak Ustaz, saya kagak berani kalau ngasih Ustaz yang bekas togel. Tapinya dia jujur. Ya Allah, ya saya ngomong aja karena takutnya yang dia buat beli rokok apa? Boleh menang ngecak. Tapi enggak ada dosanya kan kebakar ya? Hah? Pak Haji Kendar? Kalau dibeliin jagung kan kita makan tuh ya. Kalau rokok kan kebakar, enggak ada dosanya kali ya? Hah? Bagaimana dah? Ya, merusak. Enggak, ini duitnya dari orang bandar togel. Togel tahu nggak? Iya. Itu mendingan buat beli jagung apa buat beli rokok? Beli jagung. Ya udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya bagaimana kita? Ini sebetulnya yang terakhir nih kan beberapa ayat pernah menyinggung ya. Jadi bagaimana antisipasi dini itu dalam agama diajarkan. Kayak wala taqrabuz zina gitu kan. Itu kan antisipasi. Jadi ya berduaan saja jangan. Tidak langsung ke zinanya tapi yang mendekat. Sehingga orang kalau sudah jelas halalnya, ya boleh dimakan tapi bukan berarti ngamuk. Harus ada pertimbangan juga. Kurangi yang halal, maka Anda terhindar dari yang subhat. Gitu dong. Ya kalau subhat aja terhindar, apalagi yang haram. Tapi kalau perkara halalnya nggak dikurangin, nanti ya subhat biasa. Kalau subhat biasa haram hampir kena, udah. Yang penting judulnya duit, ada angkanya, warnanya merah, masuk kantong, udah gitu. Baik, berat memang ini, tapi yang ngomong kayak gitu Nabi ya. Terakhir, ya Aliyu, wahai Ali lisidqi, salasu alamatin. Lisidqi yaitu bagi orang yang memiliki sifat apa? Jujur. Sidqi itu nama sifat ya. Sifat. Orang yang sangat jujur itu siddiq. Jadi Abu Bakar apa? Siddiq, sangat jujur. Kalau sangat dipercaya al-amin. Bapak termasuk orang yang jujur enggak? Ya mudah-mudahan. Tandanya apa? Salasu alamatin. Adapun tiga beberapa. Apa yang pertama? Kitmanul ibadati. Menyembunyikan ibadah. Ya. Mohon maaf Ustaz, jangan ke rumah saya ngantuk banget semalam habis tahajud 100 rakaat. Ya, tahajud pakai diomong. Halo Pak Haji, halo. Ada di rumah? Ada. Saya boleh ke rumah nggak? Apaan Ustaz? Aneh lagi saum. Pusing kepala saya langsung. Kepala saya langsung pusing. Apaan? Aneh lagi saum. Anda jujur nggak ibadah lillahi ta'alanya itu? Kalau Anda jujur ibadahnya, kan Anda niat semua pakai lillahi ta'ala. Usolli fardhol maghrib lillahi ta'ala. Kalau itu lillahi ta'ala. Jujur nggak Anda mengatakan lillahi ta'ala, tapi prakteknya Anda kasih tahu orang ibadah Anda. Maka ciri-ciri orang yang jujur itu ibadahnya nggak ketahuan, disembunyikan. Nah, tapi kita hidup di zaman yang semua orang pada pameran ibadah. Katanya lillahi ta'ala. Tidak apa-apa kita ngaji yang berat-berat kayak gini biar ada apanya. Biar ada yang ngomelin kan Nabi, yang negur Nabi. Saya mah cuma nyampein doang.
Wa kitmanus shadaqati, sama, sedekah juga harus apa? Sembunyi-sembunyi. Ya Allah, tapi ya masyarakat umat udah kayak gini gimana lagi? Udah nggak apa-apa daripada nggak sedekah. Paling gitu saya udah. Hah? Ya memang ada kelasnya. Ada kelasnya. Kalau yang baru amatiran ya biarin lah, namanya amatir. Tahu amatir nggak? Ya pemain baru, tidak apa-apa. Tapi jangan diomongin tadi jadi apa? Nggak sedekah. Tapi ini kan orang yang ahli sedekah semua, makanya dikasih tahu. Kitman sedekah. Ya Allah, ibadahnya disembunyikan. Wa kitmanul musibati. Ini berat banget. Berat banget ya Allah. Di situ apa? Di kitab saya musibati. Ini maksiat ya. Ini saya kitab aslinya soalnya ini. Bapak itu udah hasil cetak. Ya la Allah sob, tulis saja di sampingnya, jangan dicoret, dilingkerin, terus di sampingnya tulis, ya apa ngomongnya ya, tulis saya langsung musibati, musibah tulisannya gimana tuh? Alif lam digabung sama mim, gitu, musibah tahulah, wa kitmanul musibati. Kalau maksiat itu ya pokoknya ya tapi ya kena juga, cuman maklum lah. Karena maksiat itu kan aib. Namanya aib kan orang pinter apa. Jadi kalau saya rada kurang pas kalau maksiat itu kitmanul maksiat ya agak kurang. Tapi ya cocok, cuman kurang ketimbang dengan apa? Musibah. Bapak lingkerin aja Pak, jangan dicoret, lingkerin terus Bapak tulis apa? Musibah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi sekarang kalau orang ditimpa musibah kematian gitu nggak bisa disimpan, orang ada bendera kuning, terus diumumin di masjid ya. Terus status jangan deh tuh, jangan pakai status dah kalau lagi ada musibah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Terus apa? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan summa ilaina turja'un. Kalau di surat yang lain itu kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum. Di ayat yang lain kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah wa ilaina turja'un. Kita itu tadinya mati terus hidup ya, di dalam perut kan mati dulu kita. Belum dikasih roh sih, kemudian 4 bulan hidup, baru lahiran. Begitu lahir itu jadi bayi itu sedang berhadapan dengan apa? 2 warna, putih dan hitam. Yang putih namanya khair, kebaikan, yang hitam namanya apa? Syarrin. Nah, kedua itu adalah fitnah, ujian. Kami akan uji kamu, siapapun ya, dengan kebaikan. Kebaikan itu ujian, kejahatan juga apa? Ujian. Yang itu jadi fitnah. Akhirnya sampai akhir hayat ada orang yang berhasil melewati ujian kebaikan dan kejahatan, ada orang yang gagal. Kebaikannya berhasil, kejahatannya gagal. Kejahatannya berhasil, kebaikannya gagal. Itu ada itu orang warna-warna macam. Nah, problemnya kita akan balik mempertanggungjawabkan khair dan syarrin itu. Itu tema semalam saya mau sampaikan itu ceramah, cuma saya sakit perut jadi nggak datang. Jadi sini aja deh sama.
kebaikan, kejahatan. Ketika kita terhindar dari kejahatan, maka berhasillah ujian kita. Ujian menghindari kejahatan. Jadi kan kita bisa meraih kebaikan, berhasillah kita meraih kebaikan. Nah, tinggal nanti apa? Ya Allah, ya Allah. Cuman begini ya. Ini kan setiap manusia itu hidup dikasih hak sama Allah. Sudah saya sampaikan, ada hak. Pertama apa? Rumah, terus apa lagi? Pakaian, terus apa? Makanan. Laisa libni adama haqqun siwa hadhil khisal. Manusia itu tidak punya hak apa-apa hidup dunia kecuali 3. Kecuali berapa? Yang pertama, baitun yaskunuh. Kita itu berhak punya rumah. Tapi rumah yang dimaksud yaskunuh. Yaskunuh itu yang kita terhindar dari panas dan itu. Lah masalahnya kata ulama, terutama Imam Qurtubi, Anda itu butuh rumahnya untuk apa? Ya untuk tadi berlindung. Anda punya keluarga berapa? Saya dengan istri 1, terus anak saya 3. Berarti kamarnya berapa? Ya 4. Apa yang Anda bangun dari rumah Anda yang 4 kamar itu tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Yang penting waktu bangunnya dari ruang halal. Tapi ketika Anda bangun lagi kamar yang kelima, itu yang kan dihisab oleh Allah. Kok Anda nggak perlu Anda bangun? Maka nanti orang-orang kaya yang rumahnya kamarnya ada sekian gitu, dan nggak kepake, itu nanti jawabannya gimana sama Allah? Anda bangun itu bukan hak Anda. Ya, lah kebutuhan Anda kan cuma 4 kamar, ngapa Anda bangun 8 kamar? Ya, coba Anda kata uang itu tidak Anda bangun, berarti kan selamat Anda itu. Jadi apa yang kita makan itu tidak dihisap oleh Allah, yang penting kita nyarinya halal. Nah yang dihisap itu yang sisa, yang nggak kemakan. Makanya tuh saya ada sisanya saya. Nah itunya dari saya makan lagi ntar. Iya, nggak boleh sampai bersisa. Hah? Makanan itu dari rumah ya. Yang kedua, wasaubun yuwari sau'atah. Pakaian itu sekedar menutup aurat. Yang Anda pakai sama yang Anda nggak pakai banyakan mana? Yang nggak kepakai itu segera selamatkan. Karena yang Anda pakai tidak dihisap, yang tidak dipakai dihisap itu. Coba kalau Anda hadiahkan kepada orang, nggak laku, jual ke loak, duitnya buat dia. Nah, yang berat itu yang terakhir, wa jilful khubzi wal ma'i. Karena zaman Nabi itu rotinya keras, gede-gede, kayak di Eropa itu yang panjang gede. Kan tidak mungkin kita habis makan apa itu roti segede itu. Nah yang Anda bilang jilfu itu al-kisrah, potongan-potongan atau hancur, itu yang Anda makan. Kiriman videonya Buya Dimyati itu, Buya Muhtadi, tidak peduli di depan gubernur ya, makan ya kuah, karena takut kuahnya dihisap itu di piring. Jangankan sebutir nasi, kuahnya sampai segitu. Memang kan menjilatnya juga sunnah. Ya Allah, saya belum nyampe ilmu saya tuh ngamalin kayak Buya Muhtadi. Coba lihat, ada videonya tuh. Nah kita budayanya Eropa, kalau makan disisain. Harta ya sama. Mudah-mudahan Bapak nggak mati ya saat Bapak masih punya uang. Nah kalau Bapak mati masih punya uang, berarti yang punya uang Bapak dihisap itu.
Kalau yang bapak udah pakai nggak mungkin dihisap, udah dipakai. Yang penting halal. Tapi yang belum kepake akan dihisap. Anda waktu mati masih punya uang 50 juta, Anda nggak kepake. Itu ditanya. Kenapa nggak Anda salurkan uang? Datanglah Ustadz, bantuin beli pasir. Alhamdulillah, diselamatkan itu dari hisap. Maka mindset kita dengan kiai yang lagi bangun pondok itu jangan terbebani, mestinya bersyukur. Alhamdulillah, harta saya mestinya kena hisap malah apa? Ketolong. Ketolong aja bukan sekedar nggak kena hisap, tapi pahalanya mengalir. Itu cerdas namanya kalau begitu. Iya. Ya tapi ya gimana? Jadi mohon perhatian gitu. Harta yang dihisap itu yang belum kita pakai dan belum disalurkan. Tapi kalau yang sudah dipakai, sudah disalurkan. Nah, yang kalau dipakai kan cuma sampai di WC saja. Tapi kalau yang disalurkan itu yang abadi. Nah, ini penting. Yang terakhir nanti kita bahas tentang abid. Abid itu namanya ahli ibadah. Kita termasuk ahli ibadah nggak? Semuanya insya Allah dari pertama sih, biar mantep. Daripada yang nggak ibadah kan kita Yes. Wallah alam ya. Ini kitab ini mau hatam, sering-sering dibaca buat nasihat. Jadi ya Nabi nasihatin Imam Ali, tapi buat kita semua. Mudah-mudahan ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. As'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan katsiran wa 'asyan mubarakan ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam.